pancur sisa melamerismo bagai turang ale mardida kalakmo bekel masada duan dando ale kaditapo duan dando ale kaditapo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Hadijah dari Angkatan 6 Kelompok 3. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pesta rakyat kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Tapi saya tidak akan sendiri, kita akan ditemani oleh rekan-rekan dari Kelompok 3. Yang pertama ada Sulham Akbar Hidayat. Halo. Kemudian ada Rofifa Salsabila M. Andilolo. Halo. Kemudian ada Siti Aisyah Ahmad. Halo. Dan yang terakhir ada Sri Dewi Sandra. Jika bicara tentang pesta, pasti kita menyadari bahwa anak muda zaman sekarang sangat senang dengan yang namanya berpesta. Mereka senang mengikuti acara-acara atau event-event, baik itu musik, kuliner, fashion, dan lain sebagainya. Mungkin karena anak muda sangat senang berkumpul dan merayakan sesuatu. Tapi jika bicara tentang berpesta, sebenarnya tidak hanya bisa kita temui di event-event modern seperti saat ini. Indonesia sangat terkenal dengan budaya berpesta. Sejak zaman dulu, Indonesia memiliki budaya berpesta yang kita kenal dengan istilah pesta rakyat. Nah, sangat banyak pesta rakyat di Indonesia. Kita akan bahas sedikit lebih jauh tentang apa saja pesta rakyat yang ada di Indonesia. Kalau dari Kak Sulham, apakah ada pesta rakyat yang masih sering dijalankan di daerah Kak Sulham hingga saat ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Salah satu pesta rakyat yang populer di daerah saya yaitu Mapa Dendang. Mapa Dendang atau yang lebih dikenal dengan sebutan pesta pasca panen pada suku Bugis merupakan suatu pesta syukur atas keberhasilannya dalam menanam padi kepada Yang Maha Kuasa. Mapa Dendang sendiri merupakan suatu pesta yang diadakan dalam rangka besar-besaran, yakni acara penumbukan gabah pada lesung dengan pemerintah sebagai penumbuknya. Orang-orang akan berkumpul di satu tempat, biasanya di tengah sawah, untuk melakukan penumbukan gabah secara bersama-sama. Mapa Dendang biasanya dilaksanakan setelah panen raya, biasanya memasuki musim kemarau pada hari saat bulan purnama. Pesta adat itu diselenggarakan dalam kaitan panen raya atau memasuki musim kemarau. Acara Mapa Dendang akan dimulai dengan penampilan tari Mapa Dendang. Tarian ini para pria akan menumbuk alu kosong dengan irama tertentu. Setelah itu para wanita akan menari diiringi musik atau jati. Penari pria akan menggunakan lilit kepala serta berbaju hitam seluruh lutut, kemudian dililitkan kain sarung hitam bercorak. Sedangkan para wanita wajib menggunakan baju bodoh, baik saat menari maupun saat menumbuk alu. Kurang lebih seperti itu penjelasan atau gambaran dari pesta rakyat Mapa Dendang yang ada di daerah saya. Terima kasih. Jadi kalau di Bugis ada yang namanya Mapa Dendang atau pesta pasca panen. Nah, kalau di daerah Kak Salsa sendiri, apakah ada pesta rakyat yang masih dijalankan hingga saat ini?
Halo, terima kasih pertanyaannya Kak Hadijah. Saya Salsa dan asal daerah saya dari Toraja. Kalau bicara soal pesta rakyat, seperti yang kita tahu ya, Toraja merupakan salah satu daerah pariwisata di Indonesia dan terkenal kaya akan budayanya. Mungkin saya akan cerita sedikit sih soal budaya di sini yang bisa dibilang unik, di mana kalau teman-teman pernah dengar namanya Rambu Solo. Jadi Rambu Solo ini merupakan pesta adat atau upacara kematian adat Toraja. Kenapa kita namakan pesta? Karena memang Rambu Solo ini sebagai bentuk penghargaan terakhir kepada yang telah berpulang dan menjadi perayaan atas berpulangnya ke surga, atau kalau dalam adat ini kita sebutnya puya. Tapi masih banyak lagi sih sebenarnya budaya lainnya, dan di Desember anak muda Toraja dibantu oleh pemerintah biasanya membuat satu festival budaya. Bisa dibilang ini akhirnya menjadi pesta rakyat Toraja setiap tahunnya untuk mengenal budaya Toraja lebih dalam. Namanya Lovely Desember, jadi segala jenis budaya Toraja ditampilkan, dan khusus di bulan Desember ini biasanya akan ada list upacara adat Rambu Solo sedang diacarakan di mana dan ditampilkan di alun-alun atau disebarkan di sosial media. Mungkin itu Kak Hadijah yang bisa saya bagikan sedikit mengenai pesta rakyat di Toraja. Terima kasih. Ternyata ada sangat banyak budaya pesta rakyat di Toraja. Yaitu tadi ada Rambu Solo, dan kemudian ada Lovely Desember yang sering diikuti anak muda Toraja. Nah, kalau kita tadi bicara tentang pesta rakyat, sekarang yang masih menjadi pertanyaan adalah bagaimana agar anak muda bisa terlibat langsung dalam pelestarian pesta rakyat ini. Kalau dari Kak Aisyah, apakah ada cara menurut Kak Aisyah agar anak muda zaman sekarang bisa turut aktif dalam melestarikan budaya pesta rakyat? Baik, terima kasih pertanyaannya, Kak Dija. Menurut saya sendiri, pelestarian budaya itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Cara untuk mengajak anak muda agar terlibat dalam pelestarian budaya tersebut adalah dengan mengenalkan mereka tentang budaya tersebut dan mengajak mereka untuk ikut berpartisipasi apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian kebudayaan seperti pesta rakyat, sehingga kebudayaan tersebut tidak musnah dan tetap dapat bertahan. Mungkin itu pendapat saya, Kak. Jadi menurut Kak Aisyah, caranya adalah dengan mengajak anak muda berpartisipasi langsung. Kalau dari Kak Sandra, apakah ada cara lain yang bisa kita lakukan? Baik, terima kasih. Mungkin tambahan, benar sekali yang disampaikan oleh Kak Aisyah, bahwa pesta rakyat ini bukan sekedar acara-acara biasa saja, karena ini adalah bagian dari identitas budaya kita. Mereka menyimpan cerita, tradisi, dan nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Saat ini kita melestarikannya bukan hanya sejarah, tapi budaya ini tetap hidup di lingkungan kita. Yang pertama itu, partisipasi kita sebagai generasi milenial adalah memiliki peran penting dalam melestarikan pesta rakyat ini dengan kreativitas dan inovasi. Kita bisa memberikan sentuhan modern pada tradisi ini. Kemudian bagaimana cara kita terlibatnya itu menggunakan sosial media untuk membagikan momen-momen dari pesta rakyat itu sendiri melalui platform sosial media kita. Tunjukkan kepada dunia betapa serunya merayakan tradisi kita ini seperti pesta rakyat ini. Selanjutnya kita dapat berkolaborasi dengan komunitas untuk mengajak teman-teman sekalian bersama-sama menyelenggarakan acara yang memadukan tradisi ini dengan inovasi yang modern zaman sekarang. Misalnya seperti festival yang menampilkan seni lokal ataupun seni modern. Mungkin itu beberapa tambahan yang dapat saya sampaikan kepada Kak Hadijah. Terima kasih. Jadi selain mengajak langsung anak muda berpartisipasi, ada cara lain menurut Kak Sandra, yaitu dengan menggunakan sosial media dan berkolaborasi dengan komunitas. Jadi sebenarnya sangat banyak budaya pesta rakyat yang bisa anak muda ikuti, dan banyak cara pula yang bisa anak muda lakukan agar bisa turut aktif melestarikan budaya pesta rakyat di Indonesia. Itu tadi bincang-bincang kita tentang pesta rakyat di Indonesia. Semoga dengan mendengar podcast ini, teman-teman semua bisa semakin menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga wawasan kebangsaan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.